Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT. Karena karunia-Nya maka kita bisa belajar lewat audio ini. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Harapannya semua sehat ya. Karena akhir-akhir ini ada kemarau panjang ya. Udara sangat panas banget di Surabaya sampai bulan November yang seharusnya atau biasanya sudah turun hujan, kita masih udara panas. Sabar dan bertawakal, berdoa pada Tuhan. Semoga kita diberi cuaca yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, materi kali ini berkaitan dengan jenis-jenis transportasi. Ya, jadi kalau kita ngomong transportasi atau pengangkutan, ada beberapa jenis pengangkutan, yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Transportasi darat itu ada lalu lintas jalan raya ya, ada aturan hukumnya juga, undang-undang lalu lintas angkutan jalan raya. Kemudian ada transportasi reguler, transportasi charter, dan transportasi sewa, serta ada transportasi dengan kereta api. Itu adalah bagian-bagian dari transportasi darat. Yang kedua adalah transportasi menggunakan sarana laut ya, dengan menggunakan yang disebut dengan transportasi pelayaran. Kemudian ada juga transportasi udara, contohnya adalah transportasi penerbangan. Yang kita bahas saat ini adalah transportasi dengan kereta api. Dasar hukumnya diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 itu berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi dengan kereta api. Jadi kalau kita ngomong tentang transportasi dengan kereta api, itu yang kita bahas yaitu kegiatan di stasiun, pelaksanaan transportasi dengan kereta api, serta hambatan-hambatannya. Yang pertama adalah kegiatan di stasiun. Kalau kita ngomong transportasi dengan kereta api, maka apa sih pengertian kereta api itu? Ya, kereta api adalah sarana perkereta-apian dengan tenaga. Ya. Tenaga apa? Ya. Jadi di sini sedang bergerak di jalan rel terkait dengan perjalanan kereta api. Kemudian ada stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal berapa ini? Ya. Kemudian kalau kita ngomong kegiatan di stasiun, ada kegiatan pokok, kegiatan usaha penunjang, dan kegiatan jasa pelayanan khusus. Kegiatan di stasiun, kegiatan pokoknya apa? Misalnya melakukan pengaturan perjalanan kereta api, ya. Kemudian memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api. Ya, di stasiun itu kegiatan pokoknya yaitu memberikan pelayanan pada pengguna jasa kereta api. Melayani apa? Pembelian tiket misalnya. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban. Di stasiun harapannya
keamanan dan ketertibannya dijaga. Kemudian kebersihan lingkungan stasiun juga harus diperhatikan. Jadi kegiatan pokoknya melakukan pengaturan perjalanan, memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api, menjaga keamanan dan ketertiban, menjaga kebersihan lingkungan. Apa saja kegiatan yang dilakukan di stasiun? Yaitu kegiatan yang mendukung usaha penyelenggaraan perkeretaapian dengan berbagai ketentuan sebagai berikut. Tidak mengganggu pergerakan kereta api, tidak mengganggu pergerakan penumpang dan barang, menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kegiatan jasa pelayanan khusus di stasiun dilakukan dengan persetujuan penyelenggara prasarana perkeretaapian yang berupa jasa pelayanan. Jadi kalau kita lihat di stasiun itu ada jasa pelayanan yang berupa ruang tunggu penumpang, ada bongkar muat barang, ada gudang, ada parkir kendaraan ya untuk menjemput penumpang, ada penitipan barang dan sebagainya. Bagaimana bisa dipahami? Kemudian pelaksanaan transportasi kereta api dilaksanakan di stasiun dengan memulai perjalanan kereta api yang dimulai dari stasiun keberangkatan ya berhenti di stasiun tujuan. Misalnya kita kalau mau ke Jakarta, maka kita bisa berangkat dari stasiun Surabaya, kemudian stasiun Jakarta ya tujuan dari kepergian kita ya. GPK ya. GPK itu apa? Grafik perjalanan kereta api. Ya, GPK itu adalah grafik perjalanan kereta api. Ya, GPK merupakan pemilik prasarana perkeretaapian yang didasarkan pada pelayanan angkutan kereta api. Jadi pemilik prasarananya itu adalah grafik perjalanan kereta api GPK yang didasarkan pada pelayanan angkutan kereta api. Sistem pelaksanaan transportasi kereta api dilakukan dengan sistem pengoperasian kereta api menggunakan prinsip berlalu lintas satu arah pada jalur tunggal dan jalur ganda atau lebih dengan ketentuan setiap jalur pada satu petak blok hanya diizinkan dilewati oleh satu kereta api. Jalur kanan digunakan oleh kereta api untuk jalur ganda. Kemudian hambatan apa yang ditemukan dalam proses pelaksanaan kereta api? Ya, hambatan-hambatannya adalah sebagai berikut. Berkaitan dengan pembebasan lahan yang mendasar sebagai lahan untuk pembuatan trek kereta api. Ya, jadi kadang-kadang ada yang setuju, ada yang tidak untuk pembebasan lahan pembuatan trek kereta api. Ini termasuk hambatan. Kemudian hambatan yang kedua berkaitan dengan sinyal kereta api yang berdampak pada keterlambatan jadwal kereta api sehingga menimbulkan penumpukan penumpang di stasiun. Kemudian hambatannya juga bisa berupa fasilitas dan prasarana yang terdapat pada rangkaian kereta api ya. Misalnya kalau dulu fasilitas prasarananya itu sangat sederhana, harapannya zaman sekarang fasilitas dan prasarananya itu lebih bagus sehingga orang masih mau untuk naik kereta api dibandingkan dengan transportasi yang lainnya. Saya kira itu ya bisa untuk nambah wawasan, guna menambah wawasan ketika membaca buku atau literatur.
Terima kasih.